Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arveloni Arlando dengan NIM 25000065. Sekarang saya akan melakukan praktek pengenalan klasifikasi alat bedah dasar. Oke, sebelum menyentuh alat-alat bedah tersebut, sebaiknya kita mensanitasi tangan kita terlebih dahulu. Lalu kita akan menggunakan handscoon steril untuk menjaga kesterilan alat bedah tersebut. Setelah sudah, pertama-tama saya akan memperkenalkan alat pertama, yaitu adalah pisau bedah scalpel dengan handle nomor 3 dan blade nomor 15. Selanjutnya adalah gunting Metzebaum untuk melakukan jaringan halus. Selanjutnya adalah gunting Mayo untuk jaringan tebal dan jahitan. Selanjutnya adalah instrumen penjepit atau homeostasis, yaitu adalah mosquito clamp, Kelly clamp, lalu adalah artillery forceps yang digunakan untuk menjepit pembuluh darah dan menghentikan pendarahan. Selanjutnya adalah instrumen pegang atau retraksi yang berfungsi untuk memegang jaringan dan membuka lapangan operasi, yang contohnya adalah set anatomis untuk jaringan halus, pinset ciriguris atau bergigi untuk kulit, dan skin hook. Dan selanjutnya adalah reaktor kecil. Selanjutnya, instrumen selanjutnya adalah instrumen penjahit atau sturturing yang menjadi penjepit jaringan. Selanjutnya adalah jarum jahit dan benang jahit non absorbable atau absorbable. Selanjutnya ini adalah cara-cara untuk menggunakan dan mengoperasikan instrumen tersebut. Yang pertama adalah scalpel grip dengan mata pisau 10 umumnya digunakan untuk insisi besar dan lurus. Pisau ini dipegang untuk seperti memegang busur biola, sehingga memungkinkan untuk penggunanya untuk memotong permukaan besar dari pisau secara efisien. Selanjutnya adalah ada mata pisau jenis lain, itu adalah 15 yang berbentuk pendek atau melengkung. Berbeda dengan mata pisau 10, mata pisau 15 ini sering dipegang seperti pensil, melengkung hingga membuat kontak langsung dengan kulit. Selanjutnya ada mata pisau 11 yang paling sering digunakan untuk insisi tusukan atau step incision. Cara memegangnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah scissor grip yang digunakan dengan cara ibu jari dan jari manis bertunduk dimasukkan pada lubang, lalu jari telunjuk sebagai penopang stabilitas dan menjaga stabilitas. Selanjutnya ada needle holder grip. Needle holder grip ini digunakan seperti gunting dengan pegangan yang sama dan digunakan untuk melakukan kontrol rotasi pada saat melakukan jahit atau needle drive. Nah, ini adalah cara untuk
needle drive dengan benar. Oke, selanjutnya ada forceps handling yang digunakan untuk menginstitusikan jaringan untuk melakukan pembukaan bedah, dan di penggunaan skinset ini harus dipegang dengan hati-hati dan tidak menggunakan terlalu banyak tenaga agar tidak merusak jaringan. Yang saya akan lakukan adalah knoting untuk menyiapkan metode simpulan untuk memperbaiki jaringan atau artileri yang rusak. Oke. Yang pertama adalah one hand knoting. Oke, selanjutnya kita bagian lebih pendeknya di bagian balasnya di samping ke bagian yang lebih pendek. Lalu jaring ini ditarik, lalu ditarik ke arah yang berlawanan. Setelah itu ini ditarik lagi, lalu ini langsung dimasukkan dan ditarik kembali. Selanjutnya two-handed knoting menggunakan kedua lengan seperti ini, lalu lingkarkan jaring pertama pada lengan dan diangkat dengan ke arah ibu jari. Setelah itu lipatkan satu lagi ke ibu jari, lalu dan tarik. Setelah itu baik, sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.